Tragedi pemerkosaan massal, gadis 16 tahun di Cianjur oleh 12 pria. Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Peristiwanya sungguh memilukan. Seorang gadis berusia 16 tahun, warga Kecamatan Sukaresmi, menjadi korban pemerkosaan secara bergiliran oleh 12 pria dewasa. Kronologi mengerikan ini berlangsung selama beberapa hari meskipun korban dinyatakan hilang oleh keluarga selama 10 hari. Kini kasus itu telah menyeret publik, aparat hukum, hingga pihak pemerintah daerah untuk mengambil tindakan tegas. Kronologi kejadian. Korban diketahui pamit dari rumah pada sekitar 16 Juni 2025 dengan alasan ingin bermain. Namun keluarganya tidak mendengar kabar hingga 10 hari kemudian. Setelah pencarian, korban akhirnya ditemukan pada 26 Juni 2025 di wilayah Sukaresmi dalam kondisi memprihatinkan. Saat dibawa pulang, korban menjelaskan bahwa dirinya telah diperkosa oleh belasan pria dengan modus ajakan bermain lalu bujuk rayu untuk dituruti. Polres Cianjur langsung membuka penyelidikan dan berhasil menangkap 10 dari 12 pelaku, sementara 2 lainnya masih diburu. Menurut keterangan polisi, aksi biadab itu berlangsung dalam beberapa momen dan lokasi. 19 Juni 2025, di sebuah penginapan di Kecamatan Pacet, korban diperkosa oleh 4 orang. 21 Juni 2025, pemerkosaan kembali terjadi di lokasi lain, juga di Kecamatan Pacet. 23 Juni 2025, di warung pinggir jalan dan di belakang SDN Sukaresmi korban diperkosa secara bergantian oleh beberapa pelaku. 27 Juni 2025, terulang kembali saat korban disetubuhi secara bergiliran oleh pelaku lainnya. Para pelaku menggunakan teknik merayu atau mengajak korban dengan iming-iming permainan atau nongkrong. Setelah itu, korban dibujuk untuk menyerah. Bahkan ada catatan bahwa saat satu orang melakukan pemerkosaan, yang lain sengaja menunggu giliran atau menonton. Kapolres Cianjur, AKP Tono Listianto menyampaikan bahwa dari 12 terduga pelaku, 10 telah diamankan tanpa perlawanan di berbagai lokasi. 2 pelaku lain masih buron dan diimbau agar menyerahkan diri demi mempercepat proses hukum. Para pelaku dikenakan pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak, UU RI Nomor 23 Tahun 2002 dan perubahan melalui PP Nomor 1 Tahun 2016, yang mengancam pidana penjara maksimal 15 tahun untuk kasus pemerkosaan anak di bawah umur. Sebelumnya, AKP Tono mengatakan para pelaku melakukan tindak perkosaan secara bergiliran di sejumlah lokasi berbeda selama 4 hari berturut-turut. Hingga akhirnya korban pulang ke rumah dan melapor ke polisi. Sebut saja korban Mawar, 16, kata dia, pertama kali digilir 4 pemuda di salah satu rumah di kawasan Puncak pada tanggal 19 Juni dan pada 20 Juni korban diserahkan pada 2 orang pelaku lain yang melakukan hal yang sama. 2 pelaku tersebut kembali menyerahkan korban kepada 6 pelaku lainnya pada 21 hingga 22 Juni. Korban dibawa ke sebuah villa di kawasan Cipanas, dan korban diperkosa secara bergiliran oleh ke-6 pelaku. Pemulihan korban menjadi prioritas. Kasat Reskrim menyatakan bahwa penderitaan psikologis korban telah diplotkan untuk pendampingan trauma dan rehabilitasi psikososial oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA, Polres Cianjur. Gadis ini mengalami trauma berat setelah peristiwa mengenaskan tersebut. Pihak kepolisian menekankan pentingnya pendampingan psikologis agar korban bisa kembali pulih secara mental dan sosial. Usia korban yang masih di bawah umur, tepatnya 16 tahun, diperparah oleh kondisi hilang selama 10 hari, memberi tekanan fisik dan mental yang luar biasa. Dari 12 pelaku, 4 diantaranya masih berstatus pelajar di bawah umur. Ini memicu kekhawatiran sosial dan mendesak perlunya pengawasan lebih ketat terhadap remaja di lingkungan sekitar korban. Nama sebagian pelaku yang telah diamankan antara lain, Kusnadi alias Otang, Hendy, Pahrudin, Denny Permana, Wildan Maulana, Rizky, Eman, Baeni, Ipran dan Diman. Kasus ini menyedot perhatian nasional dan memicu reaksi keras dari masyarakat setempat. Banyak pihak menuntut hukuman maksimal agar tidak terulang kasus serupa. Lembaga Perlindungan Anak, organisasi kemasyarakatan, serta unsur pemerintah daerah diminta untuk memperkuat pencegahan kekerasan seksual, khususnya terhadap anak-anak perempuan. Kapolres menekankan agar orang tua dan wali murid memperketat pengawasan terhadap anak, terutama pelajar perempuan. Tidak membiarkan anak keluar rumah tanpa pendampingan menjadi langkah pencegahan utama agar tragedi seperti ini tidak terulang. Kasus ini menjadi pengingat yang menyedihkan tentang risiko kekerasan seksual terhadap anak di masyarakat. Korban remaja berusia 16 tahun telah mengalami trauma luar biasa, sementara para pelaku, termasuk pelajar di bawah umur, mencoreng nilai kemanusiaan. Proses hukum berjalan, tetapi pemulihan korban dan pencegahan masa depan harus menjadi prioritas.
Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal membutuhkan bantuan karena mengalami kekerasan seksual, segera hubungi pihak berwenang, Polri, PPA, layanan psikolog profesional, atau lembaga pendamping terpercaya.